selamat datang di J Podcast. Ini adalah podcast terbaru dari Jocelyn Valencia yang berjudul Karyaku Untukmu. Di podcast ini saya akan menceritakan berbagai karya yang pernah saya buat selama menjadi mahasiswa jurnalistik semester 1 angkatan 2020 di Universitas Multimedia Nusantara. Podcast ini saya persembahkan untuk seluruh pendengar Karyaku Untukmu dan secara khusus saya dedikasikan untuk dosen pengampu mata kuliah Creative Writing and Storytelling yang terhormat Ibu Niknik M. Kuntarto. Saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan hingga saat ini, sehingga setiap karya yang saya buat bisa ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya masih ingat sekali, pertama kali saya menjadi seorang mahasiswa, penulisan bahasa yang saya gunakan masih banyak yang tidak sesuai dengan PUEBI dan KBBI. Namun setelah berproses selama 1 semester ini, saya merasa cukup banyak perubahan yang saya dapatkan. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda ingin mengenal dunia, membacalah. Jika Anda ingin dikenal dunia, menulislah. Oleh karena itu, jika Anda ingin mengetahui karya yang telah saya buat, saya ucapkan selamat mendengarkan. Pada episode pertama kali ini, saya akan bercerita mengenai cerita pendek yang telah saya buat. Cerpen ini memiliki judul Sincerity of Love. Berikut adalah cover dari cerpen saya. Ilustrasi tokoh dalam cerita ini saya gambarkan dengan menggunakan karakter tokoh True Beauty yang baru saja viral di webtoon. Saya mendesain cover ini sendiri dengan 2 warna berbeda pada sisi laki-laki dengan warna sedikit abu-abu dan sisi perempuan berwarna sangat cerah. Hal ini karena memang cover akan menggambarkan alur cerita yang saya tulis. Nantinya tokoh pria yang kaya raya itu akan meninggalkan semua kekayaannya demi seorang gadis yang sederhana. Latar belakang saya menuliskan cerita bertema percintaan, persahabatan, dan kehidupan ini berasal dari hobi sehari-hari saya yang senang menonton film. Selain itu, saya terinspirasi dari cerita percintaan anak-anak muda zaman sekarang. Cerita yang begitu indah, dipenuhi suka dan duka. Cerita ini mengisahkan tentang perjuangan cinta 2 pasangan yang sangat serasi, Marvin Acacia dan Permata Arabel Akila. Mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Pertemuan mereka sangatlah tak terduga. Sosok Marvin yang begitu berani dan tangguh membuat Permata akhirnya jatuh hati. Saat Marvin mengungkapkan perasaannya kepada Permata, dari sanalah perjalanan dan perjuangan kisah cinta mereka dimulai. Saya mengambil nama Marvin karena ini menggambarkan sosok seorang pria tampan, kaya raya, dan senang berselancar mengarungi lautan. Untuk nama Permata sendiri berarti gadis yang cantik, baik hati, dan sangat disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Cerita ini mengambil latar tempat di sekitar daerah ibu kota Jakarta dan di sebuah universitas ternama di Australia. Setiap keindahan negeri kanguru digambarkan dengan cukup detail dalam cerita saya ini. Dengan memasukkan beberapa unsur pengetahuan seperti tips sukses dengan bekerja keras dan kesederhanaan seorang anak konglomerat, menambah nilai sebuah cerita pendek yang saya buat. Dan berikut saya akan membacakan sedikit penggalan cerita dari Sincerity of Love. Sang surya telah terbangun dari tidurnya. Suara burung berkicau begitu indah menyambut pagi yang cerah. Angin berembus perlahan menggoyang-goyang daun di sana. Tampak seorang gadis cantik mengendarai motor dengan begitu cepat menuju rumahnya sambil membawa sebuah amplop putih besar. "Pak, Bu, lihat yang aku dapatkan!" seru gadis manis itu dengan ekspresi yang begitu bahagia. "Apa itu?" tanya sang ibu sambil membersihkan meja makan keluarga. "Pak, Bu, aku berhasil mendapatkan beasiswa di Monash, salah satu universitas ternama di Australia. Beasiswa yang aku dapatkan ini benar-benar gratis. Biaya hidup dan kebutuhan lainnya sudah ditanggung oleh mereka." Kebahagiaan pun langsung menyelimuti suasana rumah di pinggiran kota Jakarta hari itu. Gadis pembawa keberuntungan tersebut adalah Permata Arabel Akila, seorang remaja yang ceria, pandai, dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya.
Sejak SMP, Permata selalu memiliki mimpi untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Oleh karena itu, ia terus mengejar cita-citanya dengan giat belajar selama bersekolah. Permata, sini nak, Bapak sangat bangga kepadamu. Usaha yang selama ini kamu lakukan tidak sia-sia. Percayalah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tetap semangat ya nak, kami akan selalu mendukungmu. Ucap ayahnya sambil tersenyum dan mengelus kepala putrinya itu. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Balas Permata dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi siapkan barang-barangmu sekarang, karena besok kamu akan berangkat. Kami akan mengantarkan kamu ke bandara. Baik Bu. Permata begitu senang. Ia segera pergi ke kamar dan mengambil koper favoritnya. Baju-baju yang sederhana dilipatnya dengan sangat rapi. Kereta waktu yang terus berjalan mengajak Permata untuk bermimpi indah. Tak terasa hari telah berganti. Hal ini menandakan sebuah perpisahan harus terjadi. Tah, apa kamu sudah siap? Iya Bu, sebentar, aku jalan ke ruang tamu. Permata menjawabnya dengan perasaan yang campur aduk. Sedih, senang, semua itu bergejolak menjadi satu. Dalam perjalanan menuju bandara, Permata dan orang tuanya saling memandang satu sama lain. Ia tampak sedih harus berpisah dalam waktu yang cukup lama dengan kedua pahlawannya itu. Ayah dan ibunya juga tak menyangka, waktu berjalan begitu cepat. Satu-satunya putri kesayangan mereka telah beranjak dewasa. Tuhan, rendahkanlah suaraku bagi mereka. Lembutkanlah hatiku untuk mereka. Tuhan, berilah mereka balasan yang paling baik. Mereka bagaikan berlian bagiku. Permata mengucapkan doa sederhana itu di dalam hatinya. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Permata dan kedua orang tuanya telah sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sebelum keberangkatan Permata 30 menit lagi, ayahnya memberi sebuah pesan yang harus diingat oleh dirinya. Pesan yang begitu jarang didengar, pesan yang begitu menyakitkan untuk dilakukan. Tah, kamu tahu tidak, saat kamu di Australia nanti, bisa saja kamu bertemu dengan banyak orang. Mungkin saja kamu bisa disukai oleh banyak pria tampan menawan di sana. Kamu adalah gadis yang sangat atraktif. Kamu harus hati-hati ya. Ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Dulu usaha rumah makan keluarga kita pernah hancur karena dibohongi oleh satu perusahaan besar yang pemiliknya adalah seorang konglomerat. Iya Pak, kenapa? Begini Tah, kamu jangan pernah tergiur ya oleh kemewahan. Jangan pernah tergiur oleh harta. Saat kamu mendapatkan pasangan nanti, carilah pria yang sederhana. Tak perlu kaya. Kelak kalian akan membangun keluarga bersama dari awal. Setelah beberapa menit berdiri di depan pintu gerbang keberangkatan, Permata mengucapkan terima kasih untuk pesan yang sudah diberikan. Dirinya berjanji akan memenuhi nasihat sekaligus permintaan ayahnya tersebut. Pak, Bu, Permata berangkat dulu ya. Doa restu kalian sungguh berarti bagiku. Ucap Permata dengan air mata yang mulai menetes. Selamat menempuh pendidikan di tempat yang lebih baik, Nak. Sahut kedua orang tuanya dengan ekspresi wajah yang tersenyum haru. Lambaian tangan perpisahan pun telah tersampaikan. Saat berada di pesawat terdapat kejadian tak terduga. Aduh, Permata kaget karena kepalanya tiba-tiba terbentur bagasi kabin pesawat. Apakah kamu baik-baik saja? Salah satu penumpang bertanya dengan nada yang menenangkan. Terima kasih. Aku baik-baik saja. Permata menjawabnya dengan hati yang berdebar-debar. Pria itu terlihat misterius. Ia menggunakan jaket biru tebal, kacamata hitam, dan jam berlapis emas. Tampaknya ia adalah seorang anak konglomerat. Sungguh tampan. Siapa dia? Tak sempat berkenalan, keduanya kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana? Apa Anda sudah mendengarkan sedikit penggalan dari Sincerity of Love? Kira-kira siapa pria tampan tersebut?
Berbeda dengan kisah romantis pada umumnya, cerita yang saya tulis ini memiliki sebuah keunikan. Siapa sangka, seorang pria yang kaya raya dan sudah hidup bak seorang raja sejak kecil, rela meninggalkan seluruh hartanya demi mengejar kekasih hatinya. Kisah selengkapnya dapat Anda baca di Wattpad dengan mengetikkan judul cerita atau nama saya sebagai penulis cerita. Akhir kata, saya Jocelyn Valencia Siswanto mengucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast sederhana ini dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Salam semangat!